Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Ananta dengan NIM 12350112945. Saya Hairi Musa dengan NIM 12350121408. Dan saya Haji Putra Ramdhani dengan NIM 12350111830. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembuatan database masjid yang kami pilih, yaitu Masjid Ibadur Rahman. Latar belakang masjid. Masjid merupakan bangunan yang didedikasikan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Selain sebagai lokasi untuk melaksanakan sholat, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan interaksi komunitas. Di dalam masjid, umat Islam tidak hanya melaksanakan sholat wajib dan sunnah, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas seperti pengajian, diskusi keagamaan, dan perayaan Hari Besar Islam. Masjid yang menjadi objek pendataan kami kali ini adalah Masjid Ibadur Rahman yang berlokasikan di Jalan Sukakarya, Kelurahan Sialang Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kegiatan survei ini kami lakukan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk laporan ini. Informasi yang diperoleh selama survei kami dapatkan langsung dari sekretaris 2-nya, yaitu Bapak Bambang Setiawan. Pengelolaan data masjid saat ini masih banyak dilakukan dengan cara manual, seperti mencatat informasi dalam buku atau dokumen terpisah. Pendekatan ini menghadirkan berbagai tantangan, termasuk risiko kehilangan data, kesulitan dalam menemukan informasi yang diperlukan, dan kurangnya efisiensi dalam pengolahan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem basis data yang dapat menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi masjid secara terorganisir, mudah diakses, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, data seperti keuangan, inventaris, jadwal kegiatan, hingga informasi donatur dapat diakses dengan cepat dan akurat. Modernisasi dalam pengelolaan data ini diharapkan tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan jamaah. Dengan demikian, peran masjid dalam masyarakat dapat diperkuat dan menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Nah, berikut adalah proses denormalisasi. Di dalam proses ini terdapat nama masjid, alamatnya, kota, nama kegiatan, beserta jadwalnya. Proses normalisasi pada tahap 1, di sini ada tabel masjid, yaitu nama masjid, alamat, nama pengurus, dan jabatan. Pada tahap 2, tabel ini dipecah lagi menjadi yang pertama yaitu tabel masjid. Nama masjidnya yaitu Masjid Ibadur Rahman, alamatnya Jalan Sukakarya, Kelurahan Sialang Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Tipologinya merupakan masjid yang besar. Kemudian kepengurusan, yang pertama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, jabatan Ketua. Ustadz Atan Afrizal SPDI MPDI, jabatan Wakil Ketua. Mulia Sakti Harahap, jabatan Sekretaris 1, Bambang Setiawan, jabatan Sekretaris 2, Zulkarnain, jabatan Bendahara 1, Aris Dedi Antoni, jabatan Bendahara 2, Ismail, jabatan Koordinator Bidang Ibadah dan PHBI, Nur Hadi, jabatan Koordinator Bidang Perlengkapan, Dasrul, jabatan Koordinator Bidang Pembangunan, Lutfi, jabatan Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi, dan Martias, jabatan Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat. Yang kedua, ada tabel kegiatan yang berisi ID kegiatan, nama kegiatan, dan jadwal. Yang pertama ada sholat Jumat, jadwalnya setiap Jumat. Yang kedua, kajian Kamis malam, jadwalnya setiap 2 pekan sekali.
Yang ketiga, mengaji, jadwalnya setiap selesai maghrib. Selanjutnya ada tabel pemasukan, yaitu sumber pemasukannya, jumlah, jenis transaksi, jadwal, dan keterangan. Nah, di sini sumber pemasukannya yaitu dari infak kotak Jumat dan infak kotak masjid yang merupakan donasi dari para jamaah. Selanjutnya ada tabel pengeluaran. Pengeluaran yang pertama untuk khatib Jumat, yaitu jadwalnya 1 November 2024 dengan jenis transaksi tunai. Yang kedua, pengeluaran untuk korim pada jadwalnya 1 November 2024. Pengeluaran untuk jasa kebersihan, jadwalnya 8 November 2024. Selanjutnya, pengeluaran untuk khatib Jumat, jadwalnya 8 November 2024. Pengeluaran beli sapu dan gagang, jadwalnya 8 November 2024. Kemudian pengeluaran bayar listrik, jadwalnya 8 November 2024. Pengeluaran beli peralatan, 10 November 2024. Khatib Jumat, 15 November 2024. Biaya perbaikan, 24 November 2024. Dan khatib Jumat jadwalnya 29 November 2024. Nah, selanjutnya setelah kita membuat normalisasi tadi, setelah itu kita buat ini model konseptualnya, logical dan physical modelingnya. Yang pertama itu conceptual modeling. Seperti yang bisa dilihat di sini, kita sudah mendapatkan beberapa entitas, yaitu ada entitas masjid, pengurusan, kegiatan, pemasukan, dan juga ada pengeluaran. Tiap-tiap entitas ini memiliki hubungan atau relasi pada entitas yang lain. Contohnya seperti masjid, sini memiliki satu atau banyak kegiatan. Masjid memiliki satu atau banyak kepengurusan gitu. Pengurusan memiliki satu atau banyak pemasukan dan juga pengeluaran juga sama. Lanjut, yang ini setelah conceptual modeling adalah logical modeling. Di sini kita tambahkan atribut-atribut di setiap entitasnya. Yang untuk masjid itu kita masukkan atributnya seperti nama masjid, yang di sini kita jadikan sebagai primary key-nya. Lalu ada alamat, ada kota, dan tipologi. Lalu untuk pengurusan, sini ada nomor telepon, nama pengurus, jabatan, bidang, dan alamat. Untuk kepengurusan ini primary key-nya kita buat di nomor telepon. Dan untuk kegiatan, ada ID kegiatan, nama kegiatan, dan juga ada jadwalnya. Di sini ID kegiatan itu sebagai primary key. Lalu untuk pemasukan, sini ada ID pemasukan, sumber pemasukan, ada jumlah, jenis transaksi, jadwal, dan juga ada keterangannya. Di sini ID pemasukannya sebagai primary key, dan juga ada pengeluaran dengan primary key ID pengeluaran. Terus ada atribut jenis pengeluaran, ada jumlah, ada jenis transaksi, dan juga jadwal. Setelah itu kita buat physical modelingnya seperti ini. Sama masih ada entitas-entitasnya, itu ada masjid, kepengurusan, kegiatan, pemasukan, dan juga pengeluaran beserta atribut-atribut masing-masing entitas. Di sini ada nama masjid dengan value-nya kita buat varchar 2, terus nilainya kita kasih 20. Ada alamat, kota, dan tipologi sebagai nilainya varchar juga. Untuk kepengurusan ada nomor telepon, itu kita beri integer. Terus ada nama pengurus, jabatan, bidang, dan alamat juga sama kita beri varchar. Dan masing-masing tiap atributnya kita beri nilai untuk panjang nilainya.
Lalu ada kegiatan juga, ID kegiatan kita buat integer, nama kegiatan, varchar, dan juga jadwal. Lalu ada pemasukan, ID pemasukannya integer, sumber pemasukan, varchar, jumlah integer, jenis transaksinya varchar, terus jadwal di sini kita buat nilai atau value-nya itu date untuk memudahkan memasukkan tanggal. Lalu ada keterangan juga sebagai varchar. Lalu di pengeluaran ada ID pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah, jenis transaksi, dan jadwal. Sama seperti di pemasukan, ID pemasukannya pengeluarannya integer, jenisnya varchar, jumlahnya integer, jenis transaksi varchar, dan juga jadwalnya kita bikin date. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang telah saya imporkan ke SQL Plus. Pertama itu ada struktur tabel. Untuk hal yang pertama kita lakukan itu yang pertama itu kita inputkan dulu username kita dengan password kita. Selanjutnya kita create table. Di sini pertama saya create table masjid dengan entitas di dalam itu ada nama masjid, alamat, kota, tipologi dengan primary key-nya itu adalah nama masjid. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel kepengurusan yang di dalamnya itu terdapat nomor telepon, nama pengurus, jabatan, bidang, alamat dengan primary key-nya itu yaitu nomor telepon. Selanjutnya di sini kita meng-create tabel kegiatan yang dimana di dalam itu ada ID kegiatan, nama kegiatan, jadwal dengan primary key-nya itu adalah ID kegiatan. Selanjutnya kita membuat tabel pemasukan. Di tabel pemasukan itu terdapat ID pemasukan, sumber pemasukan, jumlah integer, jenis transaksi, jadwal, keterangan dengan primary key-nya itu adalah ID pemasukan. Sementara untuk tabel pengeluaran, di dalamnya itu ada ID pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah integer, jenis transaksi, jadwal, dengan primary key-nya itu adalah ID pengeluaran. Selanjutnya itu ada bentuk tabel. Setelah kita berhasil menginputkan meng-create table tersebut, di sini tabel tersebut akan berhasil terbentuk apabila tabel tersebut memenuhi persyaratan. Di sini kita ketik saja Dex Masjid, maka akan terbentuk tabel masjid yang terdiri dari nama masjid dengan tipe data varchar, alamat varchar, kota varchar, tipologi varchar. Sama seperti yang tadi itu ada double kepengurusan dengan nomor telepon dengan tipe data number, nama kepengurusan dengan tipe data varchar, nama jabatan dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada bidang, tipe datanya itu varchar, alamat, tipe datanya varchar. Untuk di tabel kegiatan, ID kegiatan, tipe datanya itu ada number, nama kegiatan itu ada tipe datanya varchar, dan jadwal itu tipe datanya juga varchar. Sedangkan untuk tabel pemasukan, untuk yang ID pemasukan itu tipe datanya number, sumber pemasukan tipe datanya varchar, jumlah tipe datanya number, jenis transaksi tipe datanya varchar, jadwal tipe datanya date, sedangkan keterangan tipe datanya varchar. Selanjutnya ada tabel pengeluaran. Di tabel pengeluaran kita ada ID pengeluaran dengan tipe data number, jenis pengeluaran dengan tipe data varchar, jumlah dengan tipe data number, jenis transaksi dengan tipe data varchar dan yang terakhir ada jadwal dengan tipe data date. Selanjutnya, untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan perintah yaitu insert untuk nama tabel, values, dengan memasukkan data yang kita masukkan ke dalam tabel. Di sini telah saya masukkan beberapa data sebagai bukti atau contoh. Di dalam data masjid
Di sini telah saya inputkan nama masjid, yaitu Masjid Ibadur Rahman dengan alamat Jalan Sukakarya, Kelurahan Sialan Mungu, Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru dengan tipologi masjid besar. Selanjutnya di tabel kepengurusan, di sini ada nomor teleponnya, namanya di sini ada Ustadz Haji Abdul Somad sebagai ketua dengan alamat Jalan Sukakarya. Ada Ustadz Afrizal SPD MPI DI dengan jabatan wakil ketua, alamatnya sama. Ada Bapak Mulia Sakti Harahap sebagai sekretaris 1, Bapak Bambang Setiawan sebagai sekretaris 2, Bapak Zulkarnain sebagai bendahara 1, Bapak Aris Dedi Antoni sebagai bendahara 2. Selanjutnya ada Bapak Ismail sebagai koordinator di bidang ibadah dan PHBI. Selanjutnya ada Bapak Nur Hadi sebagai koordinator di bidang perlengkapan. Selanjutnya ada Bapak Dasrul sebagai koordinator di bidang pembangunan. Dan ada Bapak Lutfi, koordinator di publikasi dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada Bapak Martias sebagai koordinator hubungan masyarakat. Untuk memasukkan datanya itu sama, namun kita masukkan secara satu persatu sesuai dengan urutan data yang kita inginkan. Selanjutnya, jika data tersebut telah kita inputkan keseluruhan, untuk menampilkannya tinggal kita klik select bintang from nama tabel yang kita ingin kita tampilkan. Seperti di sini telah saya perlihatkan select bintang from kegiatan, maka akan muncul tabel kegiatan. Seperti ID kegiatan yang pertama itu ada sholat Jumat, jadwalnya itu setiap Jumat. Ada yang kedua itu ada kajian Kamis malam, jadwalnya itu setiap 2 pekan sekali. Yang ketiga itu ada mengaji setiap selesai maghrib. Selanjutnya itu ada tabel pemasukan. Untuk inputnya sama, menginputkan datanya ke tabel itu sama seperti cara-cara sebelumnya. Dan untuk menampilkannya juga sama, select bintang from nama tabel. Di sini ada tabel-tabel pemasukannya beserta dengan tanggal dan keterangan dari mana uang sumbangan tersebut berasal. Selanjutnya di sini ada pemasukan, berarti ada juga pengeluaran. Di tabel pengeluaran ini ada ID pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah, jenis, dan jadwal. Jadwal ini kita inputkan sesuai dengan jadwal yang kita miliki, seperti tanggal, bulan, dan tahun. Jenis transaksi ini ada tunai. Jumlah ini sesuai dengan jumlah yang kita dapatkan pada survei. Dan untuk jenis pengeluaran ini memang sudah ada kami dapatkan dari data yang kami dapatkan dari survei. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.